Kalau kalian lihat thumbnail di video ini nih, pasti kalian udah gak asing nih sama dua aplikasi yang kalian lihat di thumbnail, yaitu Copilot dan juga Gemini. Nah, mungkin salah satu dari kalian atau sebagian dari kalian tuh menggunakan salah satu atau kedua aplikasi ini ya. Dan kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya di aplikasi Gemini dan juga Copilot itu ada fitur di mana kita tuh kayak lagi teleponan sama mereka. Iya, di Gemini ini namanya adalah Gemini Live, yang dimana ini rilisnya di pertengahan tahun 2024, sedangkan di Copilot itu namanya Copilot Voice, yang dimana rilisnya ini terbilang baru yaitu bulan Oktober yang lalu, yang dimana ini berbarengan dengan update besar Copilot lainnya, yang sempat aku bahas di beberapa video sebelumnya yang ya bisa kalian pilih di sini nih ya. Di video ini, aku mau coba bandingin fitur teleponnya ini nih, yaitu fitur telepon atau fitur Gemini Live dan juga fitur Copilot Voice. Perbandingannya apa? Yaitu membandingin seberapa natural sih suara yang mereka hasilkan. Ya, karena kita teleponan, tentu kita ingin mendengar suara yang lebih natural dibanding suara yang benar 100% robot gitu kan. Karena kita pasti kalau mau telepon ya dengerin suara manusia gitu kan. Inilah kenapa ada video ini, kenapa aku buat video ini, karena kita ingin atau karena aku ingin mencoba melihat membandingkan kedua aplikasi ini mana yang lebih baik bagi aku. Ya karena opini orang beda-beda, jadi bagi aku yang aku share di video ini. Di perbandingan ini atau di percobaan aku ini, aku mencoba atau meminta ke Copilot dan Gemini ini untuk bukan membuat sih, tapi untuk membacakan sebuah cerita pengantar tidur untuk anak-anak. Kenapa aku nyuruh buat cerita? Karena ya kita kan tujuannya mau bikin mau membandingkan berapa natural suara, so ya tentu kita harus mendengarkan dia yang banyak ngobrol daripada kita yang banyak ngomong. Jadi bercerita menurutku ada hal yang cocok untuk di perbandingan ini. Kenapa anak-anak? Kenapa pengantar tidur? Ya itu aja sih yang kepikiran pas direkam ya. Ya udah ya, maaf lah ya. So di sini tadi aku sampein, aku udah minta mereka buat ceritain cerita pengantar tidur untuk anak-anak, dan untuk di tes kali ini aku masih menggunakan bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Karena kedua aplikasi ini masih belum support bahasa Indonesia. Khususnya Copilot Voice yang memang belum support sama sekali bahasa Indonesia. Dan untuk Gemini Live bisa dibilang partial support bahasa Indonesia. Karena kadang kebaca atau kadang mereka bisa mendeteksi bahasa Indonesia dan bisa mengeluarkan bahasa Indonesia, tapi entah kenapa dalam satu paragraf itu justru yang ada campur-campur. Jadi ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi kayak bahasa Jaksel tapi nanggung banget lah gitu kan. Jadi makanya biar adil kita pakai bahasa Inggris di perbandingan nih. Ya karena baik lagi kita ingin mencoba mendengarkan seberapa natural suara-suara indah dari mereka ini. Asik. So, pertama kali akan mendengarkan suara atau cerita dari Gemini Live. Jadi, selamat mendengarkan, atau mungkin kalau kalian putar ini malam-malam, selamat tidur ya, karena kalian akan diceritakan atau akan mendengar cerita pengantar tidur dari Gemini Live dan juga Copilot. Once upon a time, there was a little red hen who lived on a farm. She was a hard worker, and she loved to bake bread. One day, she found some grains of wheat. "Who will help me plant this wheat?" she asked. The cat said, "Not I." The dog said, "Not I." And the pig said, "Not I." "Then I will," said the little red hen, as she planted the wheat herself. When the wheat grew tall and golden, the little red hen asked, "Who will help me cut this wheat?" The cat said, "Not I." The dog said, "Not I." And the pig said, "Not I." "Then I will," said the little red hen, and she cut the wheat herself. Next, the little red hen asked, "Who will help me take this wheat to the mill?" The cat said, "Not I." The dog said, "Not I." And the pig said, "Not I." "Then I will," said the little red hen, and she took the wheat to the mill herself. At the mill, the little red hen asked, "Who will help me grind this wheat into flour?" The cat said, "Not I." The dog said, "Not I." And the pig said, "Not I." "Then I will," said the little red hen, and she ground the wheat into flour herself. Back at the farm, the little red hen asked, "Who will help me bake this bread?" The cat said, "Not I." The dog said, "Not I." And the pig said, "Not I." "Then I will," said the little red hen, and she baked the bread herself. When the bread was finally ready, the little red hen said, "Who will help me eat this bread?" The cat said, "I will." The dog said, "I will." And the pig said, "I will." But the little red hen said, "No, I will. I did all the work myself,
so I deserve to eat the bread myself. And so the little red hen sat down and enjoyed the delicious bread she had made. Once upon a time, a small fluffy cloud named Nimbus lived in the sky. Nimbus was a playful cloud who loved to change shapes and dance with the wind. But there was one thing Nimbus wasn't very good at: sharing rain. You see, Nimbus loved to keep all the raindrops to play with, making the flowers and trees below very thirsty. One sunny day, the wise old moon noticed the wilting plants and called Nimbus over. "Nimbus," the moon said kindly, "it's time to share those raindrops. The earth needs them to grow." Nimbus was hesitant, but agreed to try. With a deep breath, Nimbus let the raindrops fall gently to the ground, where they pitter-pattered on the leaves and soaked into the soil. Before long, the flowers bloomed brightly and the trees stretched their leafy arms up to the sky. Nimbus felt a warm glow, realizing how wonderful it was to share. From that day on, Nimbus joyfully shared rain wherever it was needed. And Nimbus learned that sometimes the most beautiful things happen when we let go and give a little. Ya, tadi kalian udah dengerin nih hasil rekaman atau hasil suara indah kedua aplikasi ini ya, dari Gemini Live dan juga Copilot Voice. Yang pertama aku bakal bahas kejernihan suara. Kalau kalian pakai earphone atau headphone atau apapun itu tanpa speaker, atau kalau kalian pakai speaker pakai 100% full banget, kalian bakal merasakan perbedaan kejernihan suara antara Gemini dan juga Copilot Voice. Gemini Live itu entah kenapa lebih jernih suaranya dibanding Copilot Voice, yang dimana Copilot Voice ini entah kenapa seperti suaranya terkompresi total. Jadi seperti kalian nonton video YouTube 1080p, tapi kalau Gemini itu kalian nonton 1080p, tapi kalau di Copilot Voice itu kalian nonton seperti 360p. Jadi terkompresi sangat total gitu. Si audionya, jadi entah kenapa kesannya jadi malah ada kayak suara robot dikit gitu dari efek atau dari kompres audio yang dihasilkan oleh Copilot Voice. Yang kedua tuh yang aku bakal bahas intonasi. Ya, karena ya kita ngomongin cerita ya, tentu bakal ada intonasi di situ. Kan nggak mungkin ya cerita itu datar, suaranya nggak mungkin, apalagi ini cerita untuk anak-anak yang mau tidur. Kalau ceritanya datar, yang ada anak-anaknya bukan mau tidur, bukan yang ngantuk, mah ngegeplak kita. Karena datar banget nih anak, udah kesannya nggak cerita apa sih nih orang gitu kan. Nah makanya kita bakal nilai juga intonasi yang diberikan oleh kedua Gemini Live maupun Copilot Voice ini. Jujur bagi aku sebenarnya kedua aplikasi atau Gemini Live dan Copilot Voice ini sama kuat ya. Ya maksudku ya ini sama gitu. Sama-sama bisa memberikan intonasi yang baik. Tapi kalau misalkan aku harus banget memilih salah satu, apalagi ini aku take-nya pas lagi pilkada, jadi 51 atau 50,1% ya. Lebih baik. Mungkin aku lebih prefer ke Copilot Voice. Ini mungkin pengaruh juga dengan cerita yang diberikan sih ya sebenarnya. Tapi ketika kalian mendengarkan Gemini Live, kalian mungkin pertama merasa seperti diajak mendengarkan cerita secara tidak langsung oleh Gemini. Kalian terengage atau ya tiba-tiba kalian tertarik lah mendengarkan ceritanya. Tapi pertengahan, lah kenapa Gemini Live ini terkesan jadi terburu-buru ceritanya, dan juga yang awalnya mungkin agak ekspresif akhirnya malah agak sedikit mendatar. Misalkan di Gemini Live ini ada kayak tadi ada beberapa apa ya, aku lupa kalimatnya ya, kayak ada yang nanya terus jawabannya not I, dan itu cepet banget bahasanya atau bacanya cepet banget dari Gemini Live, dan ya nggak ada intonasi di situ. Beda dengan Copilot Voice yang dimana dia masih mencoba memberikan jeda di situ. Ya, jadi dia sempat memberikan jeda di situ dan ada intonasinya dimainkan. Walaupun bagi aku intonasinya ini seperti yang sebenarnya tidak memaksakan, tidak memaksa, tapi seperti terpaksa. Ngerti nggak tuh? Jadi maksudku tuh ya nggak aneh, intonasinya nggak aneh, tapi entah kenapa karena Copilot yang ngomong jadi kesan aneh, karena seperti ya Copilotnya seperti mencoba atau bereksperimen untuk mendapatkan intonasi yang tepat di setiap ceritanya atau di setiap kalimat yang disampaikan ya. Jadi ya kesannya itu sebenarnya nggak maksa gitu intonasinya, tapi
Entah kenapa jadi kesannya terpaksa ketika Copilot yang ngomong, karena ya tadi mencari seperti selalu bereksperimen tentang intonasinya. Dan sedikit tambahan juga, poin plus di Copilot tuh tadi di awal-awal dikasih backsound. Sebenarnya ada beberapa backsound kalau kalian dengar, ada suara awan sama suara aku lupa tadi, ada satu lagi suara backsound yang di play juga di Copilot. Ya ini poin plus yang mungkin buat ceritanya menarik yang nggak ada di Gemini. Yang ketiga, ini di luar dari rekaman tadi, yaitu variasi suara. Iya, kan kita di sini bahasnya nggak cuma natural suaranya ya, tapi fiturnya juga yang kita bahas di sini. Jadi di Gemini Live, atau kita mungkin bahasnya Copilot Voice dulu ya. Nah, di Copilot Voice itu menyediakan 4 macam suara, yaitu dari yang namanya Grove, Wave, Canyon, dan juga Meadow. Dari keempat suara ini, kalau aku dengar 3 suara laki-laki, 1 suara perempuan. Untuk Gemini Live, ini bisa dibilang cukup banyak suara yang disediakan, dan dalam tanda kutip bahasa Inggris ya. Tadi juga yang Copilot Voice itu bahasa Inggris. Yaitu yang di Gemini Live ada Ursa, Nova, Vega, Pegasus, Dipper, Eclipse, Capella, Orion, Orbit, Lyra. Ya, 10. Ada 10 suara atau 10 macam suara yang disediain oleh Gemini Live, yang dimana 10 ini ada suara laki perempuan, ada suara yang berat atau suara yang high pitch, ada yang bahagia, semangat, motivation. Ya, ada berbagai tema lah yang bisa menyesuaikan dengan kecocokan kalian ketika penelpon Gemini Live ini. Ya kalau ngomongin variasi suara ya kayaknya udah tahu lah ya menangnya siapa, nggak usah dibahas. Ya udah tentulah Gemini Live yang menang karena kalah 2 kali lipat ya, 2,5 kali lipat dibandingkan Copilot Voice. Nah yang terakhir, ini aku cuma bahas special notes. Special notes ini apa sih maksudnya? Catatan-catatan yang memang cuma ada di Copilot Voice, dan menurutku catatannya bisa jadi sedikit minus buat Copilot Voice. Yang pertama adalah daily limit. Iya, dulu aku kira Copilot Voice tuh nggak ada daily limit, tapi pas aku make dan diperbandingkan ini nih, karena aku lumayan berkali-kali eksperimen ya, aku merasakan dan dapat notifikasi daily limit pertama kalinya pakai Copilot Voice. Jadi mana ini jadi minusnya Copilot Voice dibandingkan Gemini Live yang sampai sekarang aku masih nggak dapat atau nggak pernah dapat limit, dan nggak ada informasi tentang daily limit juga di Gemini Live. Yang kedua yaitu konsistensi suara. Copilot Voice ini sebenarnya di awal, kalau kita mengabaikan kejernihan yang tadi ya, di awal itu sebenarnya dia bisa mengengage dengan baik, dia bisa mengajak kita untuk tertarik dengan cerita dia. Tapi kalau kita mengobrol lebih panjang, apalagi dengan percakapan yang panjang, bukan hanya satu paragraf yang panjang ya, tapi percakapan yang panjang, kalian akan merasakan suara Copilot ini tiba-tiba berubah sendiri. Yang awalnya cewek nih jadi cowok. Tapi aku mikir mungkin itu bug ya. Tapi ini tuh bukan satu kalimat, tapi kayak satu kata. Misalkan kalimat I want to eat gitu ya, misalkan. I want-nya tuh cewek, tapi ketika to-nya tuh jadi cowok, terus it-nya cewek lagi gitu. Jadi kayak emang berubah langsung gitu, gak konsisten banget lah. Nah, jadi apa sih kesimpulannya? Ya, bagi aku pribadi kalau ditanya milih Gemini Live atau Copilot Voice secara keseluruhan, aku bakal jawab Gemini Live. Kenapa? Sebenarnya satu sih jawabannya, yaitu daily limit. Ya, Gemini Live sampai sekarang aku nggak pernah ngerasain namanya daily limit. Aku udah percakapan berkali-kali, bahkan sehari itu bisa sejam ngobrol sama Gemini Live. Itu nggak ada limit sama sekali. Sedangkan di Copilot Voice ya tadi ada limit yang jadi deal breaker buat aku untuk menghindari, atau ya aku lebih pindah ke Gemini gitu daripada pakai Copilot. Itu aja sih yang bikin aku milih Gemini Live dibanding Copilot Voice. Sebenarnya kalau Copilot daily limit yang nggak ada, dengan jelek-jelek gak konsisten suaranya dan kejernihannya suara yang gak jernih, sebenarnya aku masih bisa milih Copilot Voice sebenarnya. Cuma tadi aja karena daily limit yang membuat aku kalau ditanya Gemini Live atau Copilot Voice ya bakal milih Gemini Live. Ini kayaknya aku muter-muter doang yang ngomongnya. So gimana nih? Kalian lebih suka dengerin atau pakai atau mau nyoba Gemini Voice atau Copilot Live? Bentar. Kebalik ya? Maksudku Gemini Live atau Copilot Voice. Nah iya itu yang benar. Bisa tulis kolom komentar ya. Dan aku mau bilang terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir nih, sampai sekarang nih. Halo, terima kasih. Nah, halo. Terima kasih yang udah nonton sampai beres.
Sampai jumpa di video-video yang nggak tahu bakal bahas apa dan nggak tahu kapan rilisnya berikutnya. Bye-bye.